Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-579. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-579 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham di mana saham BMTR, Dewi, IPTV, PBRX, Harta, MPPA, 6 saham yang saya pilih berdasarkan top score JCS. Dan beberapa yang top score namun sudah pernah kita bahas kemarin-kemarin. Jadi kita skip dan kita ganti yang lainnya. Jadi teman-teman punya banyak referensi. Dan ada beberapa saham yang kemarin kita review juga masih masuk dalam top score. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk review, kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks kita di mana IHSG hari ini akhirnya ditutup di zona hijau. Setelah hampir seharian dia terus berada di zona merah. Namun ketika closing dia ditarik ada kenaikan tipis sekali 0,005% di level 6850. Ini sepertinya ada shadow, lower shadow dan memungkinkan besok ini ada potensi kenaikan. Jadi kalau dari struktur candlenya ada probability kenaikannya itu lebih tinggi ya. Tapi market itu selalu benar ya. Jadi tidak ada yang bisa menebak. Tapi kalau dari saya probability-nya kemungkinan besok bisa open naik. Hari ini transaksi sangat sepi sekali, entah kenapa semua orang lagi di mana, mungkin masih liburan atau mungkin uangnya sudah habis atau mungkin masih belum tahu mungkin marketnya buka. Hari ini cuma 5,5 miliar. Kecil sekali. Biasanya kita di atas 10 miliar bahkan 20 M. Ya normalnya di 15 M lah. Ini cuma 5,5 miliar. Cukup sepi. Mungkin hari pertama ya. Mungkin hari pertama jadi tidak banyak yang aktif. Ada 292 saham naik, 244 saham turun, ada 167 saham yang bergerak stagnan. Untuk foreign sepertinya ini masih belum belum terupdate. Ini mungkin nanti jam 6. Jadi kita skip dulu untuk foreign-nya. Kita langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama yang kita review adalah saham milik Global Mediacom atau dengan kode emiten BMTR. Oke, saham BMTR hari ini ditutup menguat tipis 0,72% di level 280, di mana kita tahu bahwa dari beberapa bulan-bulan sebelumnya September sampai hari ini BMTR cenderung mengalami downtrend setelah kenaikannya. Yang sebelumnya ini kenaikan sebelumnya kalau kita perhatikan secara weekly itu karena memang ada informasi bahwa LKH punya kepemilikan akhirnya naik cukup tinggi karena saya tahu bahwa barang ini saya pernah punya di harga 248 dan hari ini dia kembali lagi mendekati kita mau buat yang weekly BMTR W. Kita lihat dia nanti kira-kira dari berapa naik sampai berapa dan kemudian penurunannya sekarang apakah sudah jauh apa dekat ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Seingat saya betul ada di 248 dan dia sempat naik tinggi sekali sampai di 470. Ini karena isu LKH. Dan setelah itu dia dibanting lagi dan sudah dekat lagi dengan supportnya dia ya, dengan supportnya dia. Ini kalau secara weekly support paling kuat dia ada di 270. Sedangkan kalau kita lihat secara daily, memang dia sekarang masih berada di bawah level supportnya dia tadi di 288. Makanya sekarang 288 ini menjadi resist. Nah, kalau teman-teman mau beli ya, teman-teman bisa juga pakai yang tadi nih, pakai yang secara weekly, pakai weekly dengan support 270 ya, support 270, kemudian target kenaikan mungkin ke 288 ke area resistnya, pakai daily. Jadi teman-teman bisa atur strategi, kebetulan karena closingnya dia di 280, boleh teman-teman tunggu sekitaran 270 272 untuk buy, cut loss di bawah 270, target ke 288, atau bisa buy on breakout ketika dia tidak turun tapi malah dia melewati 288, silakan buy on breakout di 288, targetnya ke 306. Jadi teman-teman punya dua opsi. Ketika dia turun, maka pakailah support weekly di 270 untuk kemudian teman-teman bisa ambil di sana. Atau kalau ternyata dia tidak turun, malah dia naik terus, maka silakan buy on breakout dengan resist dia di 288. Targetnya berbeda. Kalau opsi yang pertama tadi, ketika ambil di 270 bisa targetnya ke 288. Tapi kalau teman-teman beli saat dia breakout 288, ya silakan target kenaikan adalah ke 306. Secara final score value
dia ini good ya, artinya indikator dia juga sudah bagus, sudah oke. Ini tinggal apa nih? Tinggal dekat RPK SPK-nya masih belum, foreign flow dia juga masih belum sempurna. Karena perfectnya 20, dia masih 10-10, tapi yang lainnya sudah oke. Kemudian ini adalah screener yang paling perfect ya. Semua indikator sudah bagus, tinggal kita lihat di mana kita mau entry. Saham Dewi ya, saham Dewi yaitu saham milik Dewi Sri Farmindo Tbk. Ini perfect ya, skornya perfect kecuali ini BDM. Oke, sorry, BDM-nya masih 10. Ya, BDM-nya masih belum sempurna, masih setengah sempurna, bukan setengah sempurna, ya sudah, karena sempurnanya BDM itu kalau tidak salah 15 ya. Jadi sudah lebih dari sempurna, sehingga status atau skor dia adalah 90. Jadi secara indikator tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, sekarang di mana kita mau entry? Di saham Dewi. Saham Dewi setelah turun ya, setelah turun dari di bawah support kuatnya, maka sekarang dia berjuang untuk lagi naik menembus area resist dia di 214, di mana itu area SPK. Closing dia hari ini hanya di 212 atau di 212. Artinya dia masih ada di bawah 214. Teman-teman bisa beli ya, boleh beli Dewi ketika dia breakout dulu di 214. Jadi ketika Dewi break 214 silakan buy di sana, cut loss di bawah 210, target sampai dengan 244. Jadi sekali lagi kalau saya bilang target sampai dengan 244 artinya teman-teman boleh jual di level berapapun sampai 244 ya. Jadi bisa jual di 220, bisa dijual di 230, mau dijual 228 terserah. Yang penting target kita sampai dengan 244. Jadi kalau bisa sampai 244 ya berarti cuannya lebar. Tinggal teman-teman adjust dengan trailing stop biar mungkin bisa lebih maksimal potensi profit. Tapi kalau sudah rasa cukup ya silakan di taking profit, cari saham lainnya. Jadi kalau mau beli 212 harga saat ini harus menunggu breakout dulu. Jadi kalau tidak bisa breakout ya skip. Walaupun indikatornya perfect. Tapi kalau bisa breakout, indikatornya masih seperti ini, maka tentu itu ada kemungkinan besar buat Dewi bisa terus melanjutkan penguatan. Sekali lagi, Dewi buy on breakout ketika dia melewati 214, tapi kalau tidak bisa lewati itu, maka skip dulu di saham ini. Kita bergerak ke saham selanjutnya, yaitu saham IPTV ya, ini saham MNC, sepertinya kebalik logonya tadi. Tapi tidak apa-apa. Kita IPTV ya, MNC Vision Network Tbk ditutup menguat 1,54%, di mana kalau kita perhatikan closingnya di 66, sempat naik lebih tinggi tadi, sempat membentuk apa ya? Breakout ya, sempat breakout di area resistennya, namun sayang sekali closingnya di bawah itu. Sehingga tentu kita berharap ini besok masih bisa ya. Ini karena sudah sideways beberapa hari, ini lumayan lama sideways-nya. Kalau dia betul bisa breakout 67, maka teman-teman boleh buy di sana. Jadi silakan, indikator juga sudah oke. Teman-teman bisa buy on breakout IPTV ketika dia melewati 67, target sampai dengan 83, cut loss di bawah 65. Sekali lagi, beli ketika dia bisa melewati 67. Tapi kalau belum bisa ya skip dulu untuk saham IPTV ini. Selanjutnya saham berikutnya yang akan kita review adalah saham milik Pan Brothers ya, PBRX. Ini saham yang sempat tertidur karena case-nya, namun tiba-tiba langsung naiknya tinggi luar biasa. Sekarang dia sedang konsolidasi, menurut saya sih ini masih bagus sebenarnya. Dari 50 tiba-tiba bisa bangkit sekencang itu, kemudian sekarang dia konsolidasi masih di 109. Secara final score value dia 75, good ya. Yang jelek cuman jarak dia dari harga saat ini menuju ke resistnya atau di support itu masih jauh, sehingga dia 0 ya. Ini kejauhan. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, menurut saya pribadi, ini memang kalau kita menunggu breakout 120 di resistnya, tentu kita kehilangan banyak potensi cuannya. 109 ke 120 itu sudah lumayan cuannya. Mungkin bisa hampir 10% bahkan lebih. Jadi kita kehilangan momentum. Oleh sebab itu teman-teman, sekarang kita pakai level bantuan terakhir, yaitu di SSR1 nih. Support dia ada di 108 saat ini. Support bantuan dia di 108. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, silakan teman-teman pastikan betul dia masih kuat di 108. Kalau betul masih kuat di 108, silakan buy 108 sampai dengan 109, cut loss di bawah 105. Target kenaikan menuju ke 120 sampai dengan 146. Akan tetapi kalau opening langsung dibanting di bawah 108 ya lebih bagus skip dulu di saham PBRX.
Kemudian berikutnya kita bergeser ke saham Harta Dinata Abadi ya, HRTA, di mana saham yang suka jual emas ini cenderung pergerakannya membosankan ya. Kalau kita perhatikan ya cuma naik satu tik, turun satu tik, naik satu tik, turun satu tik gitu aja. Jadi rentang dia tidak terlalu lebar, tapi sekali dia naik, wah gila, naiknya luar biasa. Orang langsung semua mata tertuju ke dia nih kalau kita lihat dia secara weekly. Jadi dia mainnya begitu, tapi sekali dia di-push, kenaikannya luar biasa. Contoh seperti ini ya, ini tiba-tiba sekali di-push dari mungkin di 180 langsung sampai 300, hampir 2 kali lipat, gila. Ini hampir, nah ini dia sudah sideways cukup lama kalau kita lihat secara weekly dari 2022 mungkin di April ya, ini April sampai hari ini tidak terlalu banyak pergerakan. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, sekarang range-nya dia ini cukup sempit ya, 202 sampai dengan 208. Jadi selama dia di atas 202 aman. Kalau dia bisa breakout 208 ya silakan boleh buy juga. Tapi ingat bahwa karena pergerakan dia sideways seperti ini, tidak ada yang tahu kapan dia akan bisa terbang. Ada kemungkinan teman-teman punya uang akan mungkin mengendap sedikit lebih lama di sana. Tapi kalau beneran naik ya tentu teman-teman profit. Nah sekarang kembali lagi kepada style masing-masing ya. Apakah suka menunggu yang seperti ini atau mungkin mau cari yang lebih cepat ya, lebih cepat kenaikannya. Karena beberapa orang ada yang suka dengan style seperti ini, ada yang tidak suka ya. Ada yang menunggu dia breakout dulu dengan volume yang tinggi, maka dia baru mau entry. Terjadi spike, dia akan mau entry. Nanti ketika dia koreksi, dia sudah langsung masuk. Karena apa? Dia yakin betul bahwa pergerakannya itu sudah serius ya. Tapi kalau volume masih sepi-sepi, belum ada tanda-tanda spike, maka ya lebih bagus kita skip gitu ya. Kita skip dulu. Tapi kembali kepada teman-teman masing-masing. Kalau saya petakan saja hari ini, range buy dia di 202 sampai dengan 208 itu merupakan range buy yang tidak terlalu lebar. Jadi bisa dibeli di range itu. Cut loss di bawah 200. Target kenaikan mungkin bisa sampai ke 220. Secara final score value dia juga 75 dengan statusnya adalah good ya. Statusnya adalah good. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik MPPA. Nah, saham MPPA Matahari Putra Prima hari ini ditutup menguat 4,69% di level 134. Kalau kita perhatikan MPPA ini sudah naik cukup tinggi, koreksi, naik, koreksi lagi. Dan ini sepertinya ini dia full body candle ya. Karena close-nya 134, high-nya juga di 134, open-nya di 128, low-nya juga 128. Jadi open sama dengan low, high sama dengan close ya. Ini full body candle, yang saya selalu bilang full body candle. Biasanya kalau full body candle ini besok masih naik sedikit lagi ya, masih naik sedikit lagi tergantung volumenya sekuat apa. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli karena ini SSR1 di 133, closing 134, maka ya teman-teman mungkin bisa pakai ya 130 sampai dengan 132 itu jadi support ya. Turun di bawah itu jelek ya, turun di bawah itu cut aja kalau sudah punya barang, atau kalau yang baru mau beli ya di bawah 130 cut dulu. Jadi kalau teman-teman mau beli ya 130 sampai dengan 134 lah, teman-teman bisa pakai area itu sebagai area beli. Target menuju 162 sampai dengan 210. Tapi kalau opening langsung di bawah 130 ya skip aja. Jelek buat saham MPPA. Secara final score value hari ini dia bagus ya, statusnya statusnya good ya dengan skor 75. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-579 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.